Administering your test, Mr. Manfred. Driver, some of these kids. Down! Menginjak ke episode ketiga dari serial drama aksi Tulsa King, yang mana setelah bebasnya Dwight dari penjara dan berniat menguasai Tulsa, satu persatu musuh dari masa lalunya mulai muncul ke permukaan. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke alur ceritanya. Got released and picked up where he left off. Tears in Attica, major armed robbery. Raimu kenal aku ya, orang sing ngomong sing ora-ora gancuk. Di awal film kita diperlihatkan oleh beberapa anggota dari FBI yang sedang melakukan pengepungan terhadap seorang tersangka kriminal. Yang mana salah satu dari anggota tersebut ialah Stacey Billy. Anggota FBI menyarankan kepada tersangka agar secepatnya menyerahkan diri. Namun sang tersangka yang mana merupakan seorang bapak-bapak, tetap bersikukuh bertahan. Sampai saat itu, salah seorang pengendara motor datang ke tempat pengepungan. Pengendara tersebut bernama Cavalry. Diceritakan bahwa ia merupakan teman dari sang tersangka. Kedatangannya ke tempat tersebut, hanyalah mengatakan kepada tersangka agar dirinya jangan sampai tertangkap. Dan karena perkataan dari Cavalry, akhirnya sang tersangka memutuskan untuk meledakkan diri. Di hari berikutnya, Dwight yang sebelumnya sudah mengikuti ujian tertulis untuk membuat SIM, kini ia hendak bersiap-siap untuk melaksanakan ujian praktek mengemudi. Namun seperti biasa, mereka mampir terlebih dahulu ke toko marijuana dari Body. Ketika Dwight tiba di toko, ia merasa heran dengan keadaan ramai di toko dari Body. Diceritakan bahwa Body sedang mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan. Namun tak hanya narkoba jenis marijuana, di tempat tersebut juga terdapat narkoba yang berasal dari gas nitro oksida yang dimasukkan dan dihirup dari sebuah balon. Body mengatakan bahwa gas tersebut sedang ramai-ramainya digunakan dalam sebuah pesta. Di tempat kecil, satu balon berisi gas dihargai $5 dengan total penampungan dari tabung ialah 350 balon. Namun Body berkata, jika dijual di tempat festival musik, harga per balon mencapai $10. Mendengar penjelasan dari Body, Dwight tak menyia-nyiakan kesempatan menghasilkan uang tersebut. Karenanya, di malam harinya Dwight langsung menemui sang bartender. I was talking to this kid. Let's just say he got 10 tanks. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk membangun bisnis gas nitro oksida tersebut. Dwight menjalin kerjasama dengan sang bartender, yang mana ia memerintahkan untuk membeli beberapa tabung gas nitro oksida. Di pagi selanjutnya, ketika Dwight bersiap-siap pergi ke tempat ujian praktek mengemudi, di sisi lain terlihat Manny yang sedang memata-matainya. Dwight bersiap-siap dengan pengawas tes bernama Paul. Diceritakan bahwa Dwight sudah sangat lama tidak mengemudi. Ia tidak tahu jika mobil sekarang memiliki sebuah lampu sen untuk berbelok. Karenanya, setiap Dwight hendak berbelok, ia selalu mengeluarkan tangannya untuk memberitahu pengemudi lain jika ia hendak berbelok. Ketika beberapa putaran sudah dilewati, Dwight dihampiri oleh sebuah mobil yang langsung menyerangnya. Excellent. It's obvious that you're an experienced driver. Namun bukannya berlari, dengan membawa Paul yang tertembak di bagian kepala, Dwight coba untuk mengejar sang penembak. Meskipun Dwight sudah mencoba menabrakkan mobilnya, namun nampaknya sang penembak berhasil melarikan diri.
Dwight mengancam Paul agar tutup mulut atas kejadian yang baru saja terjadi. Shut the fuck up. Ketika di kantor polisi, meskipun Dwight merupakan korban, ia tidak serta-merta langsung dibebaskan. Hal tersebut karena identitasnya yang mana seorang komandan gangster sudah tersebar. Dan ternyata sang penembak tersebut adalah Manny. Di kantor polisi, Dwight ditemui oleh Stacy. Tujuan dari Stacy ialah membebaskan Dwight karena bukti jika ia hanyalah korban. Officer Burke filled me in. You okay? Karena kebaikan dari Stacy, Dwight mencoba mentraktirnya makan. Di sini diketahui alasan Stacy menerima ajakan makan dari Dwight, karena dirinya yang amat sangat tertekan dengan beberapa kejadian di sekitarnya. Mulai dari pengepungan kriminal, beberapa kematian, dan ditambah dengan mantan istrinya yang meninggalkannya. The 12. Headed into work. Guy who landed a plane in the Hudson River. Dan karena beberapa obrolan tersebut, mereka akhirnya dapat berteman dan bahkan bersenang-senang. Cannot and will not. No. You need some help with this shoe? No, I've got. Dwight yang tak ingin melupakan kejadian tentang penembakan, ia mencoba untuk menghubungi Chicky. Dwight menganggap jika kejadian tersebut merupakan ulah dari Vin untuk balas dendam. Someone tried to take you out of the stoplight and wait. Namun mendengar penjelasan dari Chicky, Dwight pun percaya jika sang penembak bukanlah orang dari Vin. That I'm weak. That I can't. Di sisi lain, Stacy mencoba mendalami pelaku kriminal yang menghancurkan dirinya. Diceritakan bahwa mereka merupakan pelaku kriminal di beberapa kejahatan menggunakan senjata. Diketahui pula, ketua dari geng tersebut bernama Waltrip. Dengan tangan kanannya bernama Robbie dan Carson. Diceritakan tak ada yang dapat mendekati Waltrip tanpa melewati Carson terlebih dahulu. Tak hanya mereka berdua, Waltrip juga mempunyai seorang gadis kepercayaan bernama Roxy. Diceritakan bahwa Roxy merupakan seorang ahli senjata milik Waltrip. Di sisi lain, Dwight mencoba berkunjung menemui Paul. Dengan memberikan sebuah amplop berisikan uang $10.000, Dwight meminta Paul untuk menemukan mobil sang penembak dengan nomor plat yang ia dapatkan. Diceritakan bahwa Dwight tak memberitahu polisi, karena sampai sekarang ia masih tidak percaya dengan kinerja dari beberapa polisi. Dan karena kejadian penembakan tersebut, Dwight meminta Tyson untuk menemuinya. Tujuan dari Dwight ialah memecat Tyson menjadi supirnya. Hal tersebut karena Dwight tidak ingin jika Tyson terlibat bahaya karena kejadian penembakan tersebut. Meskipun Dwight berkata panjang lebar, Tyson tetap menolaknya. Hal tersebut karena dirinya amat sangat asik berada di dekat Dwight. Melihat kesungguhan dari Tyson, Dwight pun tidak jadi memecatnya. Di pagi berikutnya Stacy mencoba berkunjung ke rumah penggerebekan yang dulu, namun ketika itu, ia hanya menemukan sebuah anjing dan membawanya. Di sisi lain, Dwight menerima lokasi mobil sang penembak dari Paul. Dari mobil tersebut, Dwight menemukan sebuah kain yang mana merupakan logo peternakan dari Manny. Look like FR to you. Karenanya, dengan mencegah Tyson untuk ikut, Dwight mencoba untuk pergi sendirian. Dwight bertanya kepada seorang pemilik peternakan tentang logo yang ia dapat. Namun ternyata, logo tersebut sudah sangat lama tidak digunakan. Ketika Dwight meminta izin untuk berkeliling, sang pemilik pun tidak mengizinkannya. I do mine. Tak cukup sampai di situ usaha dari Dwight. Dengan mencoba menelpon dan berkomunikasi dengan Stacy, Dwight menunggu beberapa pekerja di luar peternakan. Dwight menganggap jika sang pelaku akan pulang paling akhir karena ketakutan atas kejahatan yang diperbuat. Ketika pekerja terakhir keluar dari peternakan, Dwight mencoba mengikutinya. Dan ternyata pelaku tersebut ialah Manny.
Ketika sampai dan hendak menangkapnya, seorang anak kecil yang mana merupakan anak dari Manny menghentikan langkah dari Dwi. Episode 3 nampaknya hanya sampai sini. Nantikan episode selanjutnya di beberapa hari ke depan. Dari saya, wassalam.